Shalom jemaat Tuhan dan simpatisan GKI dimanapun berada. Tentu kita merindukan untuk kembali beribadah di gereja. Terhitung sejak 22 Maret 2020, kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Kini tiba waktunya bagi kita untuk memulai ibadah new normal di gedung gereja kembali. Majelis Jemaat dan Majelis Bidang Ibadah telah memutuskan bahwa ibadah new normal akan dimulai secara resmi pada Minggu 9 Agustus 2020. Adapun ibadah tersebut kita lakukan di dalam 2 jam kebaktian. Ibadah umum yang pertama pada pukul 6.30 dan ibadah umum yang kedua pada pukul 10 pagi. Kita menyadari bahwa tidak semua dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dapat mengikuti kebaktian new normal secara langsung di gedung gereja. Untuk itu, Majelis Jemaat akan menyiapkan rekaman ibadah umum pertama yang akan diunggah pada channel YouTube GKI Jember dan dapat Bapak Ibu simak siaran ulangnya pada jam-jam tertentu yang akan diberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa ibadah di rumah tetap menjadi ibadah di mana Allah hadir dan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Sehingga biarlah ibadah di setiap hari Minggu tidak mengurangi kekidmatan dan rasa syukur kita kepada Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kita. Terima kasih untuk setiap pihak yang sudah terlibat di dalam pelayanan dan tayangan ibadah online GKI Jember selama hampir 3 bulan ini. Dan kiranya umat juga tetap dapat mendukung pelayanan kita bersama di masa-masa yang akan datang, sekalipun kita masih belum dapat berjumpa secara fisik, kita masih harus terbatas di dalam melakukan kegiatan-kegiatan keibadahan kita. Namun biarlah kasih Tuhan yang melampaui batas akan terus menjangkau dan menyertai kehidupan kita bersama. Tetap menjaga kesehatan dan biarlah sukacita di dalam Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Teriring doa dan salam dari Majelis Jemaat dan segenap pelayan Tuhan di GKI Jember, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Syukur kepada Bapa, pada hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali di gereja kita tercinta untuk dapat melaksanakan persiapan uji coba ibadah onsite. Adapun visi GKI Jember ialah gereja yang mewartakan kasih Allah kepada diri, sesama, dan dunia. Tahun ini kita berada di misi kedua, yaitu gereja, aku, dan sesama, mewujudkan kasih Allah dalam relasi antar umat dan karya kepada sesama. Adapun protokol yang dapat kita sama-sama patuhi dalam menghadiri ibadah, yaitu yang pertama adalah range usia harus di usia 15 hingga 60 tahun. Yang kedua, tidak dari bepergian dari luar kota atau yang dari luar kota telah melaksanakan isolasi mandiri dan dalam kondisi sehat selama 14 hari. Yang ketiga, sebelum masuk ruang ibadah diharapkan jemaat mengenakan masker, mencuci tangan terlebih dahulu, dan melaksanakan pengukuran suhu. Dan apabila suhu di atas 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan untuk dapat mengikuti ibadah. Dan jemaat dapat duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Peribadahan onsite uji coba hari ini dihadiri oleh perwakilan dari komisi-komisi. Untuk tanggal 2 Agustus nanti akan diwakili oleh rayon-rayon dengan perwakilan masing-masing dari rayon sebanyak 3 orang. Peribadahan onsite perdana dengan menerapkan protokol kesehatan akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 untuk 2 kali ibadah, yaitu yang pertama pukul 6.30 waktu Indonesia Barat
dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Umat dimohon untuk mendaftarkan diri kepada koordinator rayon masing-masing atau ke kantor gereja dengan kapasitas kehadiran sebanyak 60 orang. Perlu kami beritahukan bahwa pintu keluar pada saat ibadah berakhir dapat dilaksanakan di depan sini dari pintu sebelah kiri dari jemaat. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Mari dengan bangkit berdiri, kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 13, bait pertama dan kedua, kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, kita bersyukur bersama kita masuk ke dalam rumahnya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara. Dipersilakan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara, hari ini kita memulai persiapan kita menjelang tanggal 9 Agustus yang sudah ditetapkan bersama oleh Majelis Jemaat dan juga kita semua dari GKI Jember untuk mencoba dan memulai kembali segala rangkaian ibadah kita setelah hampir 4 bulan kita tidak beribadah dan bersekutu di tempat ini. Bapak Ibu yang juga hari ini hadir bersama-sama dengan kita, boleh menjadi perwakilan sekaligus kita juga boleh memberikan masukan dan kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi kerinduan kita. Dan biarlah kehadiran Bapak Ibu juga dan saudara menolong kita sebagai gereja untuk terus bertumbuh di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Maka itu biarlah di hari ini di dalam tema hidup sebagai warga kerajaan sorga, kita pun juga boleh menjadi warga negara yang baik sekaligus menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan namanya. Mari kita datang di dalam doa dan pengakuan kita. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu juga mengambil waktu hening sejenak dan mari bersama kita datang ke hadapan Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke rumah-Mu. Kami masuk dengan segala luapan rasa rindu dan juga berbagai hal dan pengalaman yang telah terjadi di sepanjang kehidupan kami, masing-masing pribadi maupun juga sebagai gereja. Tuhan, di tengah segala kondisi dan pandemi yang mungkin masih belum berlalu dari hadapan kami, dan kami masih juga harus berjuang dengan segala kondisi dan situasi di dalam pekerjaan kami, di tengah rutinitas kami, bahkan juga anak-anak kami yang harus sekolah dengan segala kondisi dan situasi yang baru. Kami sadar bahwa ini tidak mudah. Bahkan juga sebagai gereja kami terus diajar untuk bergumul dan berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Maka biarlah ketika hari ini kami memulai tahap persiapan untuk kami bersama boleh membuka kembali akan gereja kami ini sebagai tempat persekutu. Namun sungguh kami percaya dan kami berharap agar bukan hanya kami membuka gereja kami, tetapi sungguh hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Di tengah segala masa dan situasi yang 4 bulan ini telah kami lalui dan kami jalani, mungkin Tuhan ada banyak hal yang mendukakan hati-Mu. Kami belum sungguh juga dapat layak disebut sebagai warga kerajaan-Mu. Kami belum juga menyatakan kasih dan persaudaraan sebagaimana Engkau telah memanggil kami, Engkau juga telah menebus dan menyelamatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Namun sungguh biarlah Bapa, di hari ini, sebelum kami bersama sebagai jemaat akan memulai sebuah kebiasaan yang baru, biarlah Engkau sendiri yang boleh terus menguji dan menilik hati kami. Biarlah jalan kehidupan kami yang tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Kami terbuka dan jujur, bahkan kami rindu untuk terus diperbaharui di dalam Tuhan. Bahkan juga sebagai gereja-Mu, ya Bapa. Biarlah masa-masa yang sulit yang kami lalui, situasi yang juga mungkin harus membuat kami beranjak dari zona nyaman kami, menjadikan kami sebagai gereja yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Engkau yang juga mendengar setiap doa kami, bahkan saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah, ataupun mereka yang nanti sore akan mengikuti rekaman dan tayangan ibadah pada pagi ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh terus menembus dan menjangkau setiap kehidupan jemaat-Mu, setiap hati dan pribadi kami, bahkan dimanapun kami berada. Kuasa kasih-Mu yang menjangkau dan memulihkan kami. Di dalam Kristus kami datang, kami berdoa, dan kami berserah. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui segala keberadaan, bahkan juga kelemahan hidup kita di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang setia. Ia Allah yang penuh kasih, maka biarlah di dalam kesetiaan dan kasih-Nya kita menerima berita anugerah di dalam Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Biarlah Kristus yang telah mati bagi kita, maka kita mau hidup bagi Dia dan bagi gerejanya dan menghasilkan banyak buah. Demikianlah berita anugerah dan kasih dari Tuhan. Kita tanggapi berita anugerah tersebut dengan pujian Gereja Bagai Bahtera.
Tuhan tolonglah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan pertolongan Tuhan, mungkin juga di sepanjang ibadah yang sudah kita mulai ini, ada banyak hal yang Bapak Ibu rasakan. Saya juga merasakan beberapa hal yang baru yang mungkin tidak biasa kita alami sebelumnya. Namun biarlah kembali dengan pertolongan Tuhan, Dia sendiri yang boleh memampukan kita di dalam ibadah ini untuk tetap merasakan perjumpaan dan berkat-berkat Tuhan, sehingga kehidupan kita juga boleh senantiasa mewartakan kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa, menyiapkan hati, membuka Alkitab dan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang, kami berseru, tolonglah, tolonglah. Dan biarlah sebagai gereja, baik kami di tempat ini, GKI Jember, di dalam langkah dan karya perjalanan kami, usia 51 tahun yang Tuhan anugerahkan, yang boleh kami peringati dalam beberapa minggu ini, namun juga perjalanan kami di tengah masa-masa pandemi ini. Bahkan setiap gerejamu yang juga masih bergumul dan berjuang, bahkan terus memikirkan segala karya dan layanan yang juga boleh menjawab akan tantangan zaman. Kembali biarlah hari ini kami boleh berlabuh di dalam kasih dan perteduhan Tuhan. Bahkan ya Bapa, kami terus rindu agar segala peribadahan kami dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kami sungguh juga berlaku setia sebagai murid Kristus. Dan biarlah di hari ini kami bukan hanya merenungkan firman-Mu, tetapi kami sungguh dapat menghidupinya, dan firman itu menjadi sebuah identitas yang melekat dalam hidup kami sebagai warga kerajaan surga. Dan dengan itu kami pun juga boleh menolong dunia ini dan boleh menyatakan kemurahan dan kuasa kasih Tuhan yang melampaui segala batas dan kelemahan kami. Siapkan hati kami ya Bapa, dan biarlah di tengah situasi ibadah yang mungkin membuat kami canggung, tetapi Engkau sendiri yang juga boleh menolong kami semua. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada minggu ini di dalam Matius 13. Kita akan memperhatikan ayat 31 sampai 33 dan dilanjutkan 44 sampai 52. Kalau biasanya saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita dapat membaca secara bergantian, tetapi atas himbauan dan arahan sinode dikurangi kegiatan yang seperti itu agar tidak ada droplet di antara kita. Maka biarlah dengan kesungguhan kita dapat memperhatikan dan mengikuti bacaan ini. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, dan biarlah juga serangkaian ibadah kita juga dapat berlangsung dan berjalan tetap dengan hikmat dan dengan lancar. Hidup sebagai warga kerajaan sorga, firman Tuhan di dalam Matius 13, kita perhatikan mulai ayat 31, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kita lanjut ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang benar, lalu memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang juga boleh mendapatkan harta yang hidup dari firman dan kebenarannya dan membawanya, menyatakannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Haleluya. 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 Bapak Ibu, apa yang saudara boleh rasakan? Nggak usah dijawab ya, nanti ada droplet lagi deh gitu ya. Tapi dari coba raut mata ya, saya nggak bisa lihat full face-nya Bapak Ibu. Tentu ada banyak perasaan di pagi hari ini. Biasanya kita juga bisa duduk berdekatan. Bahkan ada yang datang dengan pasangan, dengan keluarga. Namun kini juga ada jarak yang harus kita buat di antara kita demi saling menjaga kehidupan kita. Mungkin rasanya seakan bergereja, beribadah sendiri. Pemandu juga biasanya nyanyinya dekat gitu ya. Biasa janjian ini lagunya seperti apa. Tapi sekarang juga harus belajar memuji Tuhan dengan cara yang baru. Tapi ada satu yang juga saya rasakan Bapak Ibu, ketika tadi berdoa, ketika juga mengikuti dan bersama membaca bagian firman Tuhan, kita bisa beribadah dengan dunia ini, dengan alam ini. Ada suara burung yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan, atau juga ada sinar matahari yang juga boleh kita rasakan di pagi ini. Dan biarlah itu semua juga menguatkan kita untuk menyadari bahwa Tuhan hadir Bapak Ibu. Termasuk ketika ibadah ini direkam dan upayanya sore nanti dapat diikuti oleh saudara-saudara kita yang belum bisa hadir bahkan dalam tahap persiapan ini, apalagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, tentu kerinduan itu tidak tertahankan. Tapi biarlah bersama dengan Tuhan yang hadir, kita bisa merasakan, bahkan buat Bapak Ibu yang di rumah, kita juga percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita berbicara tentang bagaimana merasakan kehadiran Tuhan itu dan membawanya dalam kehidupan kita. Dan tema hari ini mengatakan sebagai warga kerajaan sorga. Temanya sangat indah Bapak Ibu, bahkan juga sangat ideal di tengah kondisi kenyataan dunia yang sedang tidak ideal hari-hari ini. Bagaimana kita mau hidup sebagai warga kerajaan sorga, dan seperti apa menyatakan hal kerajaan sorga itu, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah nyatakan kepada para murid, bahkan di tengah bangsa Israel, di antara juga orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di ayat yang terakhir tadi sudah kita baca. Saya akan mulai dengan hal ini Bapak Ibu, kewarganegaraan. Bicara tentang kewarganegaraan,
maka salah satu bukti dan hal yang bisa memotret dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang adalah dari paspornya, atau kalau kita secara lokal sebagai orang Indonesia ya dari KTP-nya. Tapi karena saya ingin bicara sesuatu yang lebih global Bapak Ibu, saya akan pakai ilustrasi paspor. Nah, saya tetap ingin bertanya, tapi kita jawabnya A itu 1, B 2, C 3 gitu ya, supaya memang tetap ada interaksi di antara kita. Saya senang biasanya kalau rekaman ibadah online kursinya kosong Bapak, sekarang mulai ada orangnya. Nah, tapi nanti lewat A, B atau C ya, jari aja. Menurut Bapak Ibu, paspor negara mana yang paling kuat? Artinya kewarganegaraan mana yang paling diakui di seluruh dunia? Bahkan mungkin sebagai bagian dari negara itu mereka akan menjadi orang-orang yang bangga gitu ya. Oh, negara saya paling kuat. Amerika Serikat, Cina, mereka ini musuhan gitu kan, kita tahu. Atau malah Jepang Bapak Ibu. Ya saya kalau mau munculin banyak juga bisa, tapi 3 aja. A, B atau C, pilihan Bapak Ibu. Jangan bersuara Bapak Ibu ya. Kita berlatih, nama apa ini namanya juga tahap persiapan. Yang bersuara saya aja, makanya di area sini harus disterilkan gitu ya. Saya agak jauh kok dari Bapak Ibu. A, B atau C? Ya, 50-50, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Nggak ada yang bikin jawaban lain-lain ya. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Bukan Amerika, bukan Cina, tapi Jepang. Bahwa paspor Jepang memiliki akses untuk masuk ke 191 negara. Dan itu data di tahun ini, 2020. Walaupun orang-orang udah nggak bisa kemana-mana akhirnya. Kita di lockdown semua Bapak Ibu. Data lengkapnya gini. Sebelumnya Singapura loh Bapak Ibu. Tapi dikalahin Jepang nggak tahu tahun ini atau 2 tahun terakhir. Sehingga Jepang naik ke peringkat pertama, Singapura peringkat kedua, negara tetangga kita. Lalu Jerman dan Korea Selatan di peringkat ketiga, Finlandia, Italia, lalu Denmark, Luxembourg, dan Spanyol di peringkat kelima. Amerika nggak masuk Bapak Ibu. Baru tahu ya. Mungkin banyak orang yang nggak mau terima orang Amerika, katakanlah mungkin seperti itu. Lalu, Indonesia di mana? Amerika aja nggak masuk 5 besar. Terus negara kita di mana Pak? Mungkin kita akan bertanya-tanya, lalu hidup sebelum jauh-jauh sebagai warga kerajaan surga, jadi orang Indonesia dulu kayak gimana? Banyak orang Indonesia tidak puas, tidak bangga dengan kewarganegaraannya. Banyak warga negara kita yang juga memilih untuk kerja, untuk hidup di luar negeri. Bahkan beberapa juga yang akhirnya memilih dan memutuskan untuk mengganti kewarganegaraan. Indonesia ada di peringkat 72. Tapi bersama China Bapak Ibu. Nah ya, jadi jangan kecil hati dulu. Cina juga peringkat 72 dan Kenya Bapak Ibu. Dengan akses kita sebagai orang Indonesia bisa masuk ke 71 negara, walaupun tidak semua mungkin bebas visa, ada yang visa on arrival Bapak Ibu. Dan sebagai orang Indonesia kalau mau ngurus masuk ke sebuah negara yang bervisa nggak mudah gitu ya. Tapi inilah kenyataan sosial dan realita kita di dunia ini. Dan sementara Amerika, kalau Bapak Ibu ingin tahu, ada di peringkat 8 bersama dengan Norwegia, Yunani, Belgia, dan Britania atau Inggris. Tapi karena bicara tentang Indonesia di peringkat 72 dan banyak yang kemudian di antara kita mungkin merasa bahwa kita ini negara kecil, kita ada di urutan yang jauh di belakang. Bahkan ya kadang kita seringkali malu dengan bangsa sendiri, kita malah ada di peringkat-peringkat teratas untuk hal-hal yang kurang baik. Katakanlah korupsi, dan terakhir angka kasus positif COVID Indonesia udah melampaui Tiongkok. Makanya kita harus berjaga-jaga, kita harus jaga Bapak Ibu. Kira-kira saya ingin mengatakan demikian.
Nggak kemudian kita puas misalnya seperti orang Jepang, atau kita merasa tidak puas seperti kebanyakan kita mungkin. Saya kadang juga getun sendiri dengan bangsa sendiri ataupun melihat sesama kita yang mungkin kita suka melanggar, ataupun di dunia maya netizen Indonesia itu paling benar, omongannya juga paling kreatif sebenarnya, tapi juga kadang suka menghakimi, suka menjatuhkan. Tapi kalau saya belajar dari data-data tadi Bapak Ibu, peringkat itu juga menunjukkan identitas kita, sekaligus juga usaha kita. Kita tahu orang Jepang, orang Singapura katakan juga, mereka punya semangat, mereka punya totalitas dan kesungguhan untuk kehidupan mereka, dan pada akhirnya juga negara lain mengakui hal itu. Saya rasa data ini bisa mengingatkan kita, jadi nggak cuma langsung baca firman Tuhan artinya apa, tapi potret buat kita sebagai orang Indonesia, bahkan di tengah masa pandemi ini, jangan mau mati begitu saja Bapak Ibu. Kita harus berjuang untuk bangsa ini. Dan sebagai negara yang kecil, katakan demikian, bagaimana dengan kewarganegaraan kerajaan sorga? Dan bacaan kita hari ini menunjukkan hal itu Bapak Ibu. Ayat-ayat awal yang kita baca tadi, yang kita dengarkan, Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi yang kecil. Dan saya ingin kembali mengatakan kalau kita harus berjuang sebagai bangsa Indonesia, sekalipun mungkin kita kecil, kita merasa juga kita nggak berdaya, kita bukan siapa-siapa, kita juga ada di Provinsi Jawa Timur yang masuk peringkat 1, kita merasa wis harapannya kecil, sulit dah, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain lagi, katakan demikian. Tapi justru Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini berkaitan dengan kewarganegaraan kerajaan surga dan makna bahwa biji sesawi yang kecil itu dapat menjadi pohon yang besar. Itu yang mau kita renungkan. Saya mengutip apa yang Tuhan Yesus katakan, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil, dan sebagai orang-orang Indonesia, terlebih Bapak Ibu dan saya, kita orang Indonesia yang beragama Kristen, kita orang Kristen Indonesia, maka marilah kita menghidupi dan menghayati firman Tuhan ini sebagai orang-orang Indonesia juga Bapak Ibu. Bahwa apabila yang kecil itu, bahkan dari segala jenis benih, mungkin juga dibayangkan dari berbagai negara yang hebat-hebat, yang peringkatnya tinggi dan membanggakan itu, tapi percayalah ketika kita mau bersama-sama hidup di dalam identitas sebagai anak Tuhan, sebagai warga kerajaan surga, kita mau sungguh-sungguh merespon anugerah Tuhan, percayalah akan menjadi sebuah pohon yang besar. Bahkan burung-burung akan datang bersarang menunjukkan ada kehidupan. Jangan sampai negara kita jadi neraka Bapak Ibu, termasuk juga kehidupan kita di rumah, di studi, masa depan, pekerjaan. Jangan kemudian kita membuat hidup ini, apalagi ada orang Indonesia suka yang angker-angker gitu ya, jadi tambah serem, jadi tambah sepi. Tapi jadikanlah hidup kita seperti perumpamaan firman Tuhan, ada banyak kehidupan yang datang. Sekalipun mungkin virus corona ini seakan mematikan kehidupan itu, justru firman Tuhan ingin mengajak kita bangkit dari hal yang kecil Bapak Ibu. Dan saya ingin mengatakan dan menyemangati kita semua lagi, Indonesia itu, nah ini salah satu potret saja yang saya ambil Bapak Ibu. Kita tuh bangsa yang besar Bapak Ibu. Bahkan sebagai bangsa yang besar kita pun juga mengaku kita itu bangsa yang bertuhan. Nggak usah ragukan lagi lah. Semua agama di negeri ini punya ketaatan dan kesungguhan beribadah kepada Tuhan, itu nomor 1 deh. Bahkan tidak takut dengan corona gitu ya. Dari 4 bulan yang kita jalani juga kita bisa lihat sendiri. Tapi sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, biji sesawi yang kecil bisa menjadi pohon yang besar. Tapi kita yang seringkali menganggap kita ini bangsa yang kecil, kita nggak ada apa-apanya. Lalu apa makna Tuhan di situ? Apa makna iman kita?
bangsa bertuhan, di mana hakikat dan panggilan iman kita? Kalau ternyata Indonesia bangsa yang besar itu hanya menjadi lagu-lagu nasional, hanya menjadi syair-syair di masa yang lampau. Kalau kemudian kenyataannya kayak gini Bapak Ibu, jangan-jangan iman kita yang kecil, bukan negara kita yang kecil. Bahkan biji sesawi yang Tuhan Yesus ungkapkan itu jangan-jangan menjadi juga teguran bagi kita orang-orang Kristen di Indonesia yang mengaku diri sebagai orang yang rajin beribadah, orang yang bahkan tidak takut dengan virus corona, orang yang kemudian mau melakukan apa saja atas nama agama. Tapi jangan-jangan iman kita itu belum menjadi iman yang nyata. Status sebagai warga kerajaan sorga itu membuat kita lupa juga untuk menyatakan, menghadirkannya di tengah-tengah dunia. Kita mungkin berpikir sorga itu soal nanti dan di sana, tapi kita lupa untuk membawa dan menyatakannya di sini dan saat ini kita hidup. Apa yang Tuhan Yesus katakan, dan bahkan kalau saya ingin mengingat beberapa minggu ini Bapak Ibu, tema-tema ibadah kita, apa yang sudah kita renungkan, saya ingat dengan yang kemarin minggu lalu kita renungkan, Bunda Teresa mengatakan lakukanlah hal yang kecil dengan cinta yang besar. Seringkali yang kecil itu tidak berarti, tidak dipandang, tidak berharga. Tapi kembali Bapak Ibu, melakukan sesuatu yang kecil dan sebagai bangsa yang mungkin diremehkan bahkan oleh warga negaranya sendiri, tapi biarlah yang kecil itu sebagaimana apa yang Tuhan Yesus juga sudah ungkapkan, yang penting itu pertumbuhannya Bapak Ibu. Sebagai orang Indonesia, termasuk juga sebagai orang Kristen, kadang kita sudah pingin cepet gitu ya, apalagi di zaman ini. Saya rasa kondisi pandemi ini membuat kita harus benar-benar cooling down. Benar-benar mungkin kita juga mengalahkan ego kita, kepentingan kita. Ada banyak rencana, ada banyak juga planning kita, upaya-upaya kita, pada akhirnya kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Manusia seakan kalah, bahkan semua satu dunia Bapak Ibu ya. Nggak hanya negara kecil, negara besar juga kena. Tapi kesalahan kita adalah negara kecil yang kemudian kita mengecilkan masalah ini sehingga akhirnya jadi besar. Yang penting adalah pertumbuhannya dulu Bapak Ibu. Toh kita sepelekan hal ini akhirnya jadi besar juga sekarang. Maka firman Tuhan hari ini menjadi warga kerajaan sorga, makna iman itu Tuhan ingin ajarkan kepada saudara dan saya supaya kita tuh mau benar-benar bertumbuh. Jangan kita merasa Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah mati di kayu salib, maka semua sudah tuntas, semua sudah lunas. Kita menjadi orang yang kebal, kita menjadi orang yang tidak bisa kena masalah dan pergumulan. Saya rasa Bapak Ibu bisa menjawab dalam hati, selama 4 bulan ini apa saja yang membuat kita jatuh bangun? Apa saja yang membuat kita bahkan sampai harus berlutut di hadapan Tuhan? Kita merasa Tuhan, saya seakan tidak mampu lagi untuk melangkah. Bahkan mungkin berdiri saja saya takut. Banyak orang yang juga kemudian mungkin bertanya tentang imannya kembali. Kalau Tuhan berkuasa, mengapa saya harus mengalami hal ini? Tapi kembali, belajarlah dari sesuatu yang kecil. Bahkan milikilah dan jagalah iman sebagaimana anugerah yang telah Tuhan nyatakan. Dan bukankah Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu, Dia juga memulai karya dan pelayanannya yang besar itu melalui langkah-langkah yang kecil. Allah mau menjadi manusia. Tuhan tidak kemudian menyelesaikan semua masalah di dunia ini dengan autopilot gitu ya, langsung simsalabim dan semua masalah ini selesai. Tuhan harus bersusah-susah menjadi manusia, bahkan lahir dari seorang perawan, yang berarti masuk di dalam sebuah dinamika dan pergunjingan sosial. Bahkan Yesus juga hanya menjadi orang Nazaret Bapak Ibu. Orang Nazaret itu berarti orang kampung, bukan orang Yerusalem, bukan orang kota.
dan dia hanya menjadi tukang kayu. Tuhan pun mengambil cara-cara yang kecil, hal-hal yang sederhana, Bapak Ibu. Disitulah seperti yang nanti juga mungkin Bapak Ibu bisa baca di renungan tertulis, hal kerajaan Allah, kerajaan sorga yang menjadi identitas kita adalah sebuah paradoks, Bapak Ibu. Tuhan seakan ingin main-main sedikit sama kita. Tuhan ingin memurnikan iman kita, dan kalau kita sebagai orang Jawa, Tuhan tuh ingin guyonan sama kita, Bapak Ibu. Kita ini anak raja, kita ini ahli waris kerajaan sorga. Tapi Tuhan ingin kita itu belajar dari hal yang sederhana. Tuhan ingin agar kita kemudian merasakan cintanya itu, kita merasakan anugerahnya itu, bukan dengan segala fasilitas dan kemewahan yang ada. Tuhan aja juga panggil murid-muridnya hanya 12 orang dengan berbagai latar belakang. Bahkan ada juga satu yang mengkhianati dia. Tapi Tuhan panggil mereka semua untuk mau belajar 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Kita baru 4 bulan kayaknya sudah geleng-geleng, Tuhan gak sanggup gitu ya, Tuhan gak bisa. Bahkan sebenarnya pelajaran kita menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus adalah pelajaran seumur hidup, Bapak Ibu. Supaya dari hal-hal yang kecil itu kita bertumbuh dan menjadi besar. Sehingga seperti pohon sesawi yang besar itu, kita gak jadi pohon yang dengan mudah dapat ditebang. Pohon yang bisa cepat tumbang kena masalah. Karena menjadi pohon yang besar berarti godaannya juga besar, Bapak Ibu. Anginnya kencang, mungkin juga yang tidak suka banyak. Di dunia kerja Bapak Ibu akan sering melihat dan mengalami. Di dunia studi juga mungkin. Menjadi orang benar, menjadi orang baik itu enggak gampang. Tapi kembali proses bersama dengan Tuhan adalah sebuah keindahan yang Tuhan janjikan, Bapak Ibu. Tapi nggak bisa langsung ujuk-ujuk begitu saja. Kita harus terus belajar bahkan di tengah masa pandemi ini. Ini gambarnya pohon sesawi, Bapak Ibu. Bandingkan ya. Tadi bijinya sekecil itu, dan bagi orang Israel memang itu menggambarkan seperti kalau kita berkata kecil-kecil cabai rawit gitu ya, atau hal yang bagi kita memang dia bukan yang paling kecil, tapi idea orang Israel tuh kalau bilang biji sawi udah tahu lah, itu sesuatu yang paling kecil yang mungkin juga sering dibuang, tidak berarti. Tapi kalau dia jadi pohon, ukurannya segitu, Bapak Ibu. Ngalah-ngalahin pohon beringin kita, kira-kira itu ya. Kalau kita orang Indonesia, pohon beringin itu udah kebayang lah besarnya. Walau mungkin ada yang lebih besar lagi. Tapi untuk hal itulah, hal yang sederhana yang bisa ditangkap oleh orang-orang Israel, Tuhan kembali mengingatkan. Dan semua itu sebenarnya kembali mengingatkan akan cinta Tuhan yang besar. Yang Tuhan inginkan bagi kita hanya menjaga iman kita, walaupun iman yang kecil. Di bagian Alkitab lain juga mengatakan, iman yang kecil sanggup memindahkan gunung. Maka tetaplah miliki iman itu, Bapak Ibu, di tengah masa-masa pandemi ini, yang kita masih belum tahu akan sampai kapan. Tapi dengan iman itu juga kita mau membawa kewarganegaraan kita, baik sebagai anak-anak Allah, tapi secara khusus di tengah bangsa ini, agar cintanya dan anugerahnya menjadi nyata, Bapak Ibu. Kelihatan pada akhirnya. Orang mungkin gak perlu tahu agama Bapak Ibu, gitu ya. Gus Dur pernah mengatakan hal itu. Tapi yang orang perlu tahu adalah engkau melakukan ajaran agamamu dengan baik. Orang bisa merasakan bahwa engkau orang atau manusia yang bertuhan. Bijinya kan gak kelihatan lagi, akarnya juga gak kelihatan, tapi pohonnya, buahnya, hasilnya kelihatan dan dirasakan. Orang mungkin gak tahu perjuangan Bapak Ibu. Orang gak tahu selama masa pandemi ini di rumah kita ngapain aja, di rumah kita berjuang apa saja, kita nangis berapa kali di rumah. Tapi yang orang tahu bahwa Anda orang yang kuat,
Anda orang yang sanggup bertahan. Bahkan Anda orang yang dapat bersaksi dan menyatakan kebaikan Tuhan. Disitulah Bapak Ibu menjadi warga kerajaan surga. Dan bahkan membawa perubahan bagi bangsa ini. Bahkan kembali, kalau kita udah dicintai Tuhan, kita juga mau membangun cinta bagi negara kita. Kasihan Indonesia itu dibully sama negaranya sendiri. Marilah kita membangun kecintaan bagi negeri kita. Tapi juga cinta itu harus bertumbuh Bapak Ibu. Dan cinta akan selalu mengukir cerita. Bapak Ibu yang hari ini sama pasangannya bersyukur bisa punya cerita. Kita bisa ibadah ya hari ini mah. Kita bisa duduk di gereja ya Pak gitu ya. Atau kisah-kisah yang lain Bapak Ibu. Dalam riwayat percintaan dan hikayat romansa Romeo dan Juliet versi Bapak Ibu sendiri. Dan bukankah cerita cinta itu menjadi kisah yang bertumbuh dalam suka maupun duka seperti janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya ya. Tapi ini yang juga tadi sudah saya ungkapkan. Disitulah cerita cinta Tuhan buat kita dan kita pun mau mengukir cerita di dalam kehidupan kita. Pasangan kita mungkin bukan yang sempurna. Pasangan kita mungkin juga yang bukan paling kaya, paling hebat, paling cakep, paling cantik. Tapi mereka istimewa buat kita. Ketika punya cerita. Kalau nggak punya cerita ya biasa-biasa aja Bapak Ibu gitu kan. Bahkan kalau ceritanya sedih melulu, kayak sinetron Bapak Ibu. Tapi marilah kita mengukir cerita susah maupun senang. Dalam proses bertumbuh itu seperti juga cerita Tuhan Yesus bagi dunia ini. Seperti ada sebuah lagu, ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saya rasa hari ini Tuhan ingin kita bersama-sama punya cerita buat bangsa ini sebagai orang Indonesia. Dan firman Tuhan hanya memanggil kita, satu hal saja yang ingin saya bagikan dan saya pesankan buat Bapak Ibu, supaya kita yang hari ini belajar dan persiapan, kita juga bisa ngingetin saudara-saudara kita yang lain. Beberapa perwakilan komisi, kita bisa mengingatkan komisi dan mungkin anggota-anggota kita, supaya sebagai anak-anak Tuhan, kita menghidupi salah satu bagian dari doa kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendakku. Kita nggak ada yang pingin Bapak Ibu nutup gereja. Dalam tanda kutip ya. Bukan berarti gereja kita dilarang beroperasi, tidak. Tapi biarlah itu menjadi kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin gara-gara kita menjadi warga kerajaan surga, kita melayani Tuhan, kita membagi waktu buat pelayanan, ada banyak hal yang tertinggal dalam kehidupan kita. Termasuk mungkin salah satunya anak-anak kita, keluarga dan rumah kita. Tapi kembali doa kita tidak berubah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan firman Tuhan, biarlah datang dan jadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kerajaan surga adalah soal panggilan. Kita yang bersyukur hari ini boleh mewakili dan nanti di 9 Agustus kita mulai bertahap. Biarlah kita rindu datang ke gereja lagi. Kita rindu membuka hati kita pun untuk menghadirkan kerajaan Allah dan menyatakan kehendak-Nya di dalam panggilan kehidupan kita. Dan cerita cinta yang perlu kita tuliskan adalah soal perjalanan iman kita Bapak Ibu. Apa yang kita alami bukan hanya sekedar peristiwanya, tetapi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ajarkan melalui setiap peristiwa itu. Saya pun sebagai seorang pendeta belajar banyak Bapak Ibu. Kami sebagai majelis jemaat juga belajar bagaimana kami harus lebih banyak mendengar, memperhatikan, bahkan mungkin mendengar suara-suara yang tidak terdengar. Bukan lagi hanya hal-hal mistis gitu Bapak Ibu ya, tetapi siapa yang mungkin menangis dan membutuhkan. Disitulah kita mendatangkan kerajaan Allah, menyatakan kehendak Tuhan. Tapi apa kehendaknya? Kehendaknya adalah kita hidup di dalam anugerah Tuhan.
gereja kita mungkin siap menjadi kecil. Ada banyak orang mengatakan, sudahlah, nggak perlu lagi gereja deh. Gereja takut itu misalnya, ada orang mengatakan demikian. Tapi kecil itu bukan kerdil loh Bapak Ibu. Kita mungkin harus belajar kehendak Tuhan, kita nggak bisa ibadah selama 4 bulan, tapi disitulah kita mau belajar untuk mengecilkan kehendak kita, benar-benar menjadi biji sesawi, menjadi ragi, atau menjadi hal-hal yang tadi Tuhan katakan. Orang lain nggak tahu ada harta di ladang itu, ada mutiara yang berharga, sampai ke orang ini berani menjual ladangnya, meninggalkan pekerjaannya untuk membeli sesuatu yang berharga itu. Walaupun mungkin kecil dan nggak kelihatan, tapi disitulah kita punya iman dan gereja belajar Bapak Ibu untuk menjadi seperti itu. Termasuk rumah-rumah kita yang mungkin menjadi tempat ibadah kita di hari ini. Kan kecil Bapak Ibu. Biasanya kita ibadah di ruangan sebesar ini, kita hanya beribadah di ruangan sebesar mungkin kamar kita, atau ruang keluarga, ruang tamu kita, atau mungkin hanya dengan meja dan kursi saja yang selama ini sudah kita lakukan. Tapi percayalah, kerajaan sorga bicara soal apa yang ada dalam hati kita, kualitas hidup kita. Apa yang Tuhan Yesus sudah ungkapkan nanti bisa dibaca lagi, bicara tentang panggilan kita, ketulusan kita, dan bagaimana hidup kita berguna menyatakan kehendaknya. Hal kerajaan sorga seumpama harta terpendam, mutiara indah, dan juga ikan yang baik. Ada nutrisi di situ. Maka satu hal yang boleh kita renungkan, Bapak Ibu yang di rumah juga merenungkan bagian ini, biarlah kalau kita belajar Tuhan sudah membuat kita berharga, sekalipun kita menjadi kecil, kalau menjadi warga kerajaan surga, sederhananya adalah apakah orang lain juga merasa bahwa kehadiran kita berharga? Atau jangan-jangan kehadiran kita seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan biarlah kita pun juga boleh berharga dan bermakna bagi bangsa ini, bagi gereja, melalui hal-hal yang kecil, dan di situ kita pun juga bisa membuat orang lain menjadi semakin bangkit dan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Selamat menjadi benih yang kecil, dan selamat menumbuhkan cinta yang besar di dalam iman kepada Tuhan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali datang ke hadapan Tuhan dan kita menaikkan pokok doa syafaat. Bapak Ibu dan Saudara juga tentu dapat berdoa secara pribadi bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Sang Empunya Kerajaan Surga yang juga telah menyatakan kepada kami bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang telah dibaptiskan, yang telah diselamatkan di dalam karya dan kasih anugerah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Dan kembali di hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ketika kami boleh memulai sebuah langkah yang kecil, di mana kami secara bertahap sedang mempersiapkan ibadah di dalam era new normal, ibadah kembali di gedung gereja, sekalipun dengan segala keterbatasan yang hari ini kami mungkin rasakan dan kami alami. Bahkan tentunya juga bersama dengan umat-Mu di rumah masing-masing yang pada sore hari nanti juga boleh beribadah dan mengikuti rekaman tayangan ini. Kami bersama berdoa ya Tuhan, biarlah kasih dan kemurahan-Mu terus menjadi nyata dan tercurah bagi gereja-Mu, baik bagi kami GKI Jember maupun setiap gereja-gereja di kota dan kabupaten Jember, maupun di setiap tempat-tempat di mana Engkau mengutus dan menghadirkan kami sebagai biji-biji sesawi. Tuhan memang tidak mudah untuk membuka kembali gedung gereja di tengah pandemi yang masih terjadi ini. Kami pun terus berdoa agar tidak terjadi penularan di gedung gereja, sehingga kami bersama juga tetap boleh menjaga kesehatan diri kami, kesehatan keluarga kami, juga segala interaksi yang harus kami lakukan, yang mungkin mewajibkan kami untuk tetap bekerja, mewajibkan kami untuk tetap beraktivitas, namun biarlah kami saling menjaga sehingga tetap ada kehidupan yang kami tumbuhkan, bukan kehancuran, bukan membawa kesulitan, tetapi kami membangun cerita cinta bersama, cerita iman yang harus kami nyatakan, dan panggilan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang harus kami saksikan. Maka tolonglah umat-Mu, jemaat-Mu, mereka yang bekerja di setiap hari, mereka yang juga beraktivitas di dalam setiap usaha, sekalipun juga kami sadar dan kami tahu ada banyak hal yang mungkin berubah dan barangkali menjadikan kami lemah, seakan kami tidak berdaya, pekerjaan kami juga menjadi sulit, bahkan beberapa saudara kami barangkali terdampak akan pandemi COVID ini ya Bapak. Biarlah kami tetap belajar seperti gereja yang juga merespon panggilan Tuhan untuk menjaga bangsa ini, untuk menjaga lingkungan kami. Bahkan kami pribadi pun juga belajar sekalipun jika kami harus menjadi kecil, tetapi biarlah iman kami tidak menjadi kerdil dan ciut, tetapi justru kami belajar untuk mematahkan dan mengalahkan ego dan kesombongan kami. Kami mau mati bersama dengan Kristus, sehingga dari biji yang kecil itu kami boleh tumbuh dan berproses, kami boleh benar-benar merasakan dan mengalami pendidikan dan tempaan dari Tuhan maupun dari kehidupan kami hari demi hari, untuk kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, bukan kebesaran diri kami. Kami menyaksikan kuasa Tuhan yang menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami, khusus juga untuk anak-anak di dalam masa studi online yang harus mereka lakukan. Tentu juga tidak menyenangkan bagi anak-anak yang masih memiliki dunia untuk bergaul, untuk berinteraksi seorang akan yang lain. Namun biarlah Tuhan Engkau pun hadir dalam setiap teknologi dan zaman ini, menembus segala keraguan dan ketakutan kami, sehingga Engkau juga akan menumbuhkan anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tolong juga mereka yang remaja, yang pemuda, dengan segala dinamika dan masa depan mereka, Tuhan yang juga menolong. Mereka yang juga di dalam pergumulan, baik pekerjaan, baik urusan rumah tangga, maupun juga kondisi sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami ingat orang-orang tua kami, mereka juga yang dengan resiko penularan cukup tinggi. Biarlah kami juga saling menjaga jika di rumah kami ada orang tua. Kami saling memperhatikan, kami tidak abai dan membuat kami menjadi bangsa yang kecil, tetapi kami mau menjadi keluarga yang besar, keluarga yang kokoh, yang tangguh dan teguh di dalam Tuhan.
Bahkan kami mau berdoa untuk setiap nama demi nama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun sungguh biarlah kasih Tuhan yang menjangkau setiap pribadi kami, saudara-saudara kami ini, dan mereka yang juga boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan kami tetap berdoa agar pandemi ini ya Bapa segera boleh dapat teratasi dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah, untuk setiap jajaran yang Tuhan percaya, bahkan mungkin juga bagi kami di gereja ini, dengan segala keterbatasan dan kesiapan kami, Tuhan yang juga terus memampukan agar minggu demi minggu dalam persiapan kami menjelang tanggal 9 Agustus, Tuhan juga mantapkan, sehingga kami juga boleh terus melayani dengan sebaik-baiknya dan menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami tetap berdoa bagi mereka yang ada di dalam kondisi sakit akibat COVID-19, ataupun mereka yang juga di dalam kedukaan akibat pandemi ini. Kembali biarlah kekuatan dan anugerah Tuhan, bahkan cinta-Mu yang juga akan tetap hadir dan menguatkan. Dan cinta dari kami sebagai saudara dan sesama juga tetap menopang sekalipun dengan cara yang baru. Tuhan pelihara dan Tuhan kuatkan kami semua. Maka segala doa dan pengharapan kami bersama boleh kami satukan di dalam doa Bapa kami yang akan dinyanyikan hanya oleh pemandu. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita akan masuki pelayanan persembahan. Ayat persembahan terambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai 8a. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
kita berdoa untuk persembahan. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan karunia yang Kau berikan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan. Saat ini kami membawa wujud persembahan syukur kami dalam persembahan yang kami persembahkan. Kiranya Bapa Engkau berkenan memberkati dan menguduskan persembahan ini, boleh berguna bagi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Kristus kami mengucap syukur. Amin. Dan kita akan kembali di dalam kehidupan kita melanjutkan ibadah yang sejati, bahkan yang di rumah juga tetap Tuhan akan memberkati keluarga dan keseharian kita di minggu yang baru, dan firman Tuhan yang boleh menuntun kita demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Bahkan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan bahkan aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Maka biarlah dengan kasih Tuhan, kita siap untuk diutus dan menjadi warga kerajaan surga dan warga negara yang baik dan memuliakan Tuhan kita. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang penuh kasih karunia dan cinta yang besar, untuk senantiasa mewujudkan iman yang nyata di dalam perjalanan kehidupan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus dan perjuangan iman di dalam kehidupan bersama dengan Rohul Kudus, memimpin dan menyertai serta memperlengkapi kehidupan kita semua di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.